Andrea Bayer adalah seorang wanita keturunan Filipina dan Austria yang lahir di Hong Kong. Ayahnya meninggal dunia saat dia masih kecil, meninggalkan ibunya seorang diri untuk membesarkannya. Dengan sistem pendidikan yang lebih baik di Hong Kong, ibunya memilih untuk membesarkan Andrea di sana. Andrea tumbuh dewasa menjadi wanita muda yang sangat cantik dan dia beberapa kali direkrut untuk menjadi seorang model. Ibunya menekankan betapa pentingnya pendidikan pada Andrea dan dia menjadi sangat kecewa saat mengetahui putrinya itu harus berbadan dua di usianya yang masih ke-16 tahun. Tetapi dia tetap menyemangati putrinya itu untuk terus mengejar impiannya. Namun, setelah kelahiran anak pertamanya, Andrea mengumumkan kehamilan keduanya. Dan pada tahun 2016, di usianya yang masih 25 tahun, Andrea sudah menjadi seorang janda dan memiliki 4 orang anak dari 2 orang pria. Andrea mengalami kesulitan dalam mengurus dan membesarkan anak-anaknya. Seorang putri dan 3 orang putra. Masing-masing berusia 8, 7, 4, dan 2 tahun. Untuk memenuhi kebutuhannya, dia bekerja sebagai seorang pelayan di Maya Bar and Lounge, sebagai resepsionis di Tasmania Ballroom, dan pernah juga bekerja sebagai deputy manager di sebuah restoran di Lan Kwai Fong. Saat itu Andrea tinggal di sebuah apartemen di Sam Sui Po dan tidak berhubungan dekat dengan ibunya. Dan dia juga diketahui memiliki riwayat penggunaan obat terlarang. Di bulan Maret tahun 2016, Andrea yang berusia 25 tahun dilaporkan telah menjadi korban kejahatan keji. Ketika para medis tiba di lokasi kejadian, mereka mendapati korban dalam keadaan tidak sadarkan diri, tidak bernafas, dan nadinya tidak berdenyut. Korban segera dilarikan ke rumah sakit Tuen Mun, tetapi karena parahnya insiden tersebut, dia dinyatakan meninggal dunia 1 jam setelah tiba di rumah sakit itu. Regu kriminal melakukan penyelidikan di TKP, dan mereka menemukan beberapa sepeda yang terguling di luar pos jaga dan helm pengaman yang terjatuh ke tanah dengan bercak darah. Selain itu, terdapat banyak bercak darah di kontainer dan gudang di lokasi tersebut. Petugas juga menyita bor listrik bernoda darah yang ditemukan di dalam gudang. Juga ada palu, ember plastik, dan barang bukti lainnya yang juga ikut disita. Sejumlah kecil obat-obatan terlarang juga ditemukan di tas tangan milik dari korban perempuan. Pihak berwenang segera melakukan investigasi dan mulai menanyai orang-orang terdekat dari korban. Ketika mereka berbicara dengan saudara laki-laki dan ibu Andrea, mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengenal seorang pun yang menyimpan dendam pada Andrea. Mereka menambahkan bahwa Andrea tidak menceritakan kehidupan pribadinya pada mereka, sehingga mereka tidak dapat memberitahu pihak berwenang apapun yang dapat membantu penyelidikan. Saat kejahatan itu terjadi, pihak berwenang menghubungi mantan pacar Andrea, yaitu seorang pengusaha yang hanya menyebut dirinya sebagai White. Wartawan mengatakan bahwa pengusaha itu bukanlah berasal dari Hong Kong, melainkan orang kulit putih atau Kaukasia. Menurut hasil wawancara, keduanya telah menjalin hubungan sejak Januari 2016, yaitu 2 bulan sebelum kejahatan ini terjadi. White menggambarkan Andrea sebagai tipe wanita yang mudah percaya kepada siapapun, juga wanita yang manis dan murah senyum. Dan dia mengatakan bahwa dia tidak melanjutkan hubungannya dengan Andrea karena mengetahui Andrea memiliki banyak anak. Dan juga katanya Andrea memiliki pacar lain selain dirinya. Polisi telah menetapkan kasus ini sebagai kasus pembunuhan dan tersangka katanya sudah ditahan untuk dilakukan penyelidikan.
Karena hukum dan perilaku wartawan di Hong Kong yang berbeda, masyarakat tidak bisa langsung mengetahui siapakah pelakunya. Namun, kematian Andrea ini mengejutkan komunitas Filipina di Hong Kong. Seorang pria berusia 27 tahun ditangkap yang diidentifikasi sebagai Safdar Husnain. Menurut laporan, orang tuanya datang ke Hong Kong dari Pakistan pada tahun 1970. Safdar sendiri lahir dan dibesarkan di Hong Kong. Sejak SMA, dia sudah bekerja untuk bisa membantu keluarganya. Tidak disebutkan di mana dia bertemu dengan Andrea, tetapi menurut media berita lokal, Safdar adalah seorang penjaga keamanan di sebuah lokasi konstruksi di jembatan penyeberangan di Jalan Tin Hau. Di bulan April 2016, mantan teman sekelas dari korban mengingat betapa baik dan manisnya Andrea, sehingga mereka menuntut agar keadilan ditegakkan sesegera mungkin. Ketika sidang pendahuluan berlangsung pada bulan Januari 2018, hampir 2 tahun setelah kejahatan tersebut terjadi, Ibu Andrea merasa kecewa karena pelaku mengaku tidak bersalah. Yang berarti dia akan memperjuangkan kasusnya yang diajukan terhadapnya di hadapan juri. Saat persidangan dimulai pada tanggal 16 Januari 2018, seluruh keluarga dan sahabat Andrea di Hong Kong menunggu kabar terbaru saat persidangan berakhir. Dan rincian kehidupan korban dan pelaku akhirnya terungkap. Di persidangan, penyelidik bersaksi bahwa menurut mantan pacar Andrea, dia adalah seorang pecandu. Alasannya mengapa dia selalu menambah pekerjaan adalah karena selain dia adalah ibu tunggal, dia juga kecanduan obat-obatan terlarang. Mantannya menambahkan bahwa Andrea sudah berkali-kali dipecat dari pekerjaannya karena kedapatan menggunakan narkoba dan juga keluar masuk penjara. Saat dia akan memutuskan hubungan itu, Andrea mengatakan bahwa dia berjanji akan putus dengan pacarnya yang lain yang berasal dari Pakistan. Jaksa mengatakan pada dini hari di tanggal 29 Maret 2016, pelaku diduga mengetahui Andrea akan meninggalkannya demi pria lain. Karena merasa tidak terima, dia berencana untuk membunuh Andrea. Dia pun mulai merencanakan pembunuhan dengan sangat matang. Tetapi tim pembela Safdar tidak setuju dan mereka melakukan segala cara agar kasus ini diturunkan dari pembunuhan berencana sehingga dapat mengurangi hukuman. Pengacara pembela mengatakan kliennya tidak dapat dipidana dan dipenjara seumur hidup karena mereka yakin kliennya itu tidak sepenuhnya sadar saat kejahatan itu terjadi. Dalam versi mereka, pada malam hari di tanggal 28 Maret 2016, Safdar dan Andrea sama-sama menggunakan sabu-sabu di lokasi konstruksi, di mana Safdar bekerja di sana sebagai seorang satpam. Seiring berjalannya malam, Safdar diduga mengalami halusinasi. Dan saat fajar menyingsing pada tanggal 29 Maret, Safdar diduga melihat Andrea berubah wujud dan menjadi seorang penyihir yang mengejarnya. Dia pun lari dari kontainer karena Andrea akan membunuhnya. Katanya juga dia mendengar suara yang berbisik padanya agar dia segera membunuh Andrea karena jika tidak dia yang akan mati. Menurut Safdar, suara itu terus berbisik kepadanya sehingga agar dia tidak mati, dia pun segera mengambil bor listrik dan menyerang Andrea. Dokter forensik juga menyampaikan hasil otopsi di persidangan. Dia mengatakan bahwa wajah cantik dari Andrea itu sampai tidak dapat dikenali lagi. Pelaku menggunakan bor sepanjang 15,5 cm dan memasukkannya ke arah pipi di bawah mata kanan korban. 8 cm dari mata bor itu menembus jauh ke dalam kepalanya dan mencapai ke tulang rahangnya. Selain itu, Andrea juga dinyatakan mengalami luka lecet di kepala dan tubuhnya dan juga pendarahan di otaknya. Andrea juga mengalami luka parah di leher yang tampaknya disebabkan oleh seseorang yang telah mencekiknya dengan tangan mereka.
Dokter menyimpulkan baik luka di kepala maupun leher bisa berakibat fatal. Saat mendengar hal ini, Ibu Andrea menangis di persidangan untuk yang pertama kalinya. Untuk meyakinkan juri yang terdiri dari 6 orang pria dan 1 wanita, bagaimana bisa seseorang yang berhalusinasi bisa melakukan pembunuhan, pengacara pembela menghadirkan 2 orang psikiater yang bersaksi bahwa terdakwa mengalami perubahan biokimia di otaknya yang menyebabkan kelainan mental. Dan hal ini terjadi sebagai akibat dari kecanduannya. Namun jaksa penuntut yang bertekad untuk memenjarakan terdakwa seumur hidup mengabaikan laporan psikiatris tersebut. Mereka menghadirkan satpam yang bersama dengan pasangan itu saat kejahatan itu terjadi di pengadilan. Taktik jaksa adalah menggunakan emosi untuk memberikan korban rasa kasihan dengan merinci momen-momen terakhirnya. Saksi yang diidentifikasi sebagai Hareskan, yaitu seorang teman dan rekan kerja dari Safdar. Dia mengatakan kepada pengadilan bahwa memang benar Andrea datang ke lokasi konstruksi untuk mencari Safdar. Dia lalu melihat keduanya masuk ke dalam kontainer untuk menggunakan narkoba. Dia tidak tahu apa yang terjadi sebelum penyerangan karena dia harus meninggalkan posnya di pukul 2 dini hari untuk pergi ke kamar mandi. Namun ketika dia kembali ke posnya, dia mendengar adanya suara teriakan sehingga dia segera berlari ke sumber teriakan itu dan di sanalah dia melihat Safdar menyerang Andrea, di mana Safdar mengejar, memukuli, dan menendang Andrea. Dia melakukan segala yang dia bisa untuk memisahkan Safdar dari Andrea, tetapi tidak berhasil. Sehingga dalam kepanikannya, satu-satunya pikirannya adalah berlari keluar dari lokasi konstruksi untuk meminta bantuan. Pihak berwenang bereaksi dengan cepat dan saat mereka tiba keadaan di lokasi sangatlah gelap dan tidak ada penerangan. Mereka menemukan salah satu kontainer yang digunakan sebagai kantor dalam keadaan yang sangat berantakan dengan banyak bercak darah. Menurut petugas polisi di TKP, saat mereka tiba di sana, dia melihat terdakwa melingkarkan kakinya di pinggang korban dan menggunakan bor listrik untuk memukul kepala korban. Saat mereka melakukan penangkapan, Safdar terlihat masih menusukkan mata bor itu ke kepala korban. Mereka melihat kepala Andrea terluka parah dan juga dalam keadaan berdarah. Safdar juga melaporkan dirinya menderita luka ringan di tangan dan kaki kanannya. Dia pun juga ikut dikirim ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Safdar tampak linglung setelah ditangkap. Ahli forensik yang menyelidiki TKP melihat ada jejak darah yang mengarah ke tempat Safdar terduduk saat menyerang Andrea. Dia pun menduga bahwa serangan itu dimulai di dalam kontainer. Dan hal ini bertentangan dengan cerita Safdar yang mengatakan kalau dia dikejar oleh Andrea hingga dia lari keluar dari pos jaga. Diketahui juga tentang hubungan Andrea dan Safdar yang kerap dipenuhi kekerasan, di mana dia sering dipukuli dan tubuhnya juga seringkali dipenuhi oleh bekas luka. Mereka sempat putus, namun kemudian memutuskan untuk kembali bersama. Pada akhirnya, 6 dari 7 juri meyakini Safdar benar-benar berencana untuk membunuh korban, karena mengetahui Andrea akan berpisah dengannya demi pria lain. Safdar dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun pada bulan Mei 2020, pengadilan banding berpihak pada Safdar, di mana pengadilan tidak setuju dengan putusan hakim sebelumnya. 3 hakim yang meninjau kasus Safdar hanya menjatuhkan kasus tersebut ke pembunuhan yang tidak disengaja, karena mereka yakin pada pendapat ahli psikiater bahwa Safdar tidak benar-benar sepenuhnya sadar saat kejahatan itu terjadi. Hukumannya pun dikurangi menjadi hanya 10 tahun saja. Dan karena dia telah mendekam di penjara sejak bulan Maret 2016, ada kemungkinan besar Safdar akan dibebaskan dari penjara di tahun 2026.
Meskipun hukumannya mendapatkan keringanan, Ibu Andrea sudah merasa cukup puas bahwa pelaku sudah menderita cukup lama di dalam penjara. Hak asuh dari keempat cucunya diberikan kepadanya dan mereka tetap tinggal di Hong Kong. Well, sampai di sini dulu kisah ini. Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!